Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam salah satu hadisnya yang berbunyi, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al-karimu ibnul karim, ibnul karim, ibnul karim, yaitu orang yang mulia, bapaknya orang mulia, bapaknya orang mulia, dan bapaknya orang mulia. Bin-binnya mulia semua. Siapa mereka? Yusuf bin Yakub bin Ishaq bin Ibrahim alaihi wassalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati pengurus Masjid Paripurna Baitus Salam, yang saya hormati para bapak dan ibu sekalian jamaah salat zuhur, yang insyaallah semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah, salawat dan salam kita aturkan kehadiran junjungan kita Nabi Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah sekalian, bapak dan ibu yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian kita kitab Jalahul Afham, syarah daripada Aqidatul Awam. Bab Nabi yang ke-10, yaitu Nabi Yakub alaihissalam bin Nabi Ishaq bin Nabi Ibrahim alaihi wassalam. Ba'athallahu nabiyan ila ahli Kan'an, bahwasanya Nabi Yakub diutus di negeri yang namanya Kan'an. Yang ke-11 Nabi Yusuf. Nabi Yusuf adalah putra Yakub bin Ishaq bin Ibrahim. Nabi Yusuf adalah cicit daripada Nabi Ibrahim alaihi salam. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam salah satu hadisnya yang berbunyi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-karimu ibnul karim, ibnul karim, ibnul karim, yaitu orang yang mulia, bapaknya orang mulia, bapaknya orang mulia, dan bapaknya orang mulia. Bin-binnya mulia semua. Siapa mereka? Yusuf bin Yakub bin Ishaq bin Ibrahim alaihi wassalam. Jadi Nabi Yusuf cicit Nabi Ibrahim, cucu Nabi Ishaq, putra Nabi Yakub alaihi wassalam. Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada Nabi Yusuf. Selain diberikan wajahnya yang teramat tampan, yang sangat tampan dibandingkan dengan semua pria yang ada di muka bumi ini, kecuali jika dibandingkan dengan Nabi Muhammad SAW, karena Nabi Muhammad adalah Nabi yang paling sempurna. Beliau juga bisa mentakwilkan mimpi, bisa membaca arti mimpi, yang mana itu merupakan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yakub punya banyak sekali anak. Salah satunya adalah Nabi Yusuf yang memiliki saudara kandung yang bernama Bunyamin. Ibunya bernama Rahil, atau sebagian orang mengatakan Rasel. Tetapi Nabi Yakub ini cintanya, sayangnya cukup berlebihan kepada Nabi Yusuf alaihissalam, sehingga karena cinta yang berlebihan menjadikan saudara-saudara yang lain iri. Karena kasih sayang Nabi Yakub, bapaknya nampaknya hanya tertuju kepada Nabi Yusuf, padahal tidak. Mereka saja yang beranggapan seperti itu. Karena kebencian mereka, kedengkian mereka, saudara Nabi Yusuf ini sudah memuncak. Mereka merencanakan satu hal, bahwasanya akan membuang Nabi Yusuf alaihissalam supaya kasih sayang Nabi Yakub ayah mereka bisa dengan mereka, tidak hanya fokus kepada Nabi Yusuf. Disingkat kisah, dibawanya Nabi Yusuf bermain-main. Setelah itu dipegangnya, dimasukkanlah ke dalam sebuah sumur. Rupanya di sumur tadi ketika masuk ke dalam, mereka beranggapan Yusuf sudah tenggelam dan mati. Tapi Allah memberikan pertolongan. Di lubang sumur tersebut ada sedikit celah, lubang kecil yang bisa untuk masuk Nabi Yusuf bersandar. Sehingga ketika saudaranya melihat ke dalam, dia tidak nampak. Padahal dia ada di dinding sumur tersebut yang mana ada lubangnya. Di situ ia bisa menyelamatkan diri, sembunyi dari saudaranya. Lalu baju Nabi Yusuf dikoyak-koyak, dikasihlah mungkin tinta yang berwarna merah, seolah-olah Nabi Yusuf diterkam oleh harimau, serigala ataupun sejenisnya, mati dimangsa oleh binatang. Itu yang akan dilaporkan kepada ayahnya Yakub. Sampai di rumah diberitakannya bahwasanya ketika bermain-main ada binatang buas yang menyerang kami, dan Yusuf
tidak dapat kami selamatkan. Yusuf tidak dapat tertolong karena dimangsa oleh binatang buas, dan ia membawa bukti baju Yusuf yang sudah koyak, yang sudah robek, yang seolah-olah berlumuran darah. Di situ Nabi Yakub menangis sedih. Bahkan sebagian riwayat mengatakan saking sedihnya Nabi Yakub karena kehilangan putranya Yusuf, menangis dia terlalu lama hingga matanya tidak bisa melihat kembali, hingga matanya buta. Subhanallah, karena saking cintanya, sayangnya kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Rupanya ada pedagang yang lewat, ada saudagar yang lewat, dia kehabisan air dan mengambil air dari sumur di mana Yusuf dimasukkan, di mana Yusuf dijatuhkan. Ketika diangkat, melihat ada tali yang ke bawah, dipeganglah oleh Nabi Yusuf. Ketika dipegang dan melihat saudagar tadi, nampak ada anak yang bergelantungan, ditarik ke atas, diselamatkan oleh saudara tadi dan dibawanya ke negeri Mesir karena ia memang mau berdagang ke sana. Rupanya sampai di Mesir, Yusuf dibeli oleh salah seorang petinggi Mesir, oleh seorang pejabat yang ada di Mesir. Tetapi pejabat itu adalah pejabat yang sangat beriman, yang memiliki banyak istri. Salah satu istrinya adalah Zulaikha, perempuan cantik, dinikah oleh pejabat tersebut, tetapi selama dinikah sama sekali belum pernah disentuh. Mengapa pejabat tadi menikahinya? Agar Zulaikha tidak menjadi rebutan para pejabat-pejabat yang lain, para pejabat-pejabat yang zalim. Maka dinikahinya, dibuatkanlah rumah tinggal di sana. Dan Yusuf rupanya dibeli oleh pejabat tersebut. Dan Yusuf diminta tinggal bersama dengan Zulaikha selama beberapa tahun. Rupanya setan menggoda keimanan Zulaikha, istri pejabat tersebut. Karena Yusuf memiliki tampan yang sangat biasa, luar biasa, ketampannya sangat luar biasa. Hingga satu ketika setan sudah benar-benar menguasai hawa nafsu Zulaikha, menggoda Nabi Yusuf alaihissalam agar mau berbuat mesum, agar mau berbuat zina. Tetapi Yusuf dengan tegas menolaknya karena ia adalah calon nabi, ia adalah calon rasul, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Menolak. Ketika Yusuf berlari, dipegang bajunya bagian belakang robek. Rupanya saat itu kejadian tersebut dilihat langsung oleh suami Zulaikha, dan Zulaikha berkata bahwasanya Yusuf hendak menodainya, Yusuf hendak berbuat mesum. Karena pejabatnya orang beriman, ia berkata, wahai Zulaikha, mohon ampun kau kepada Allah, beristighfar kau kepada Allah, Yusuf tidak bersalah, yang robek baju bagian belakang, ia lari menghindarimu dan kamu memegangnya hingga robek. Jika Yusuf yang robek bagian depan, tentu Yusuf yang mengajak berbuat zina. Tapi karena bajunya bagian belakang, maka kamu yang mengajak zina, kamu yang mengajak mesum, kamu yang mengajak kepada kemaksiatan. Menangis Zulaikha, mengakui kesalahannya dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namanya fitnah tersebar sangat cepat. Kabar tersebar dengan cepat. Istri-istri pejabat yang lain mendengar bahwasanya Zulaikha, seorang istri pejabat, orang yang sangat cantik, ternyata hendak berbuat mesum dengan seorang pembantu, mengajak mesum dengan pembantu. Di situ sakit hati Zulaikha. Mereka menghina Zulaikha, seolah-olah wanita pejabat gak punya harga diri. Seistri seorang pejabat minta berbuat zina kepada pembantu. Seperti apa pembantunya, kata mereka. Akhirnya karena Zulaikha panas hatinya, diundang semua istri pejabat untuk berkumpul di rumah Zulaikha, dan disiapkanlah buah-buahan, yang di sana juga disiapkan pisau, yang mana pisau tersebut sebagaimana kita untuk motong apel, motong buah pir dan lain-lain, kalau mau makan kita potong itu dulu, disiapkan di piring, ada pisau di sana. Dan Zulaikha berkata kepada Yusuf, Yusuf, ketika nanti ibu-ibu sudah kumpul, kamu saya panggil suruh keluar, tampakkan wajahmu kepada mereka, kata Zulaikha. Mereka telah menghinaku. Seperti apa rupamu, kata Zulaikha. Akhirnya dipersilahkanlah makan. Semua ibu-ibu makan, memotong apel, memotong pir dan buah-buahan dengan pisaunya. Ketika mereka memotong buah tersebut, Yusuf, ukhruj alaihina, keluar, tunjukkan wajahmu kepada mereka. Ketika Yusuf keluar, apa yang terjadi? Falamma ra'ainahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna. Rupanya ibu-ibu tadi ketika melihat ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam, tanpa mereka sadari, qatta'na aydiyahunna, mereka semua memotong tangannya. Kalimatnya qatta'na, di situ ada nun jama'in nas,
Nun jamak muannas salim, yang menandakan semua perempuan di sana memotong tangannya. Kalau kalimatnya qata'at, mungkin hanya satu orang yang melakukan, tapi lafadznya kalimatnya qata'na, ada nun jamak inas di sana. Semua melakukan ketika mereka memotong tangannya karena melihat ketampanan Yusuf alaihissalam. Berkata Zulaiha, ibu-ibu, lihat tangan Anda, lihat kondisi tangan Anda. Ketika melihat baru mereka sadar darah bercucuran, bukan buah yang dipotong tapi tangan mereka yang dipotong. Baru mereka sadar inilah pembantu Zulaiha. Apa yang terjadi? Justru mereka meminta kepada Zulaiha agar Yusuf mau melayani nafsu bejat para istri pejabat. Naudzubillah, summa naudzubillahi min dzalik. Karena Yusuf calon nabi, Yusuf calon rasul, ia menolak dengan tegas. Karena menolak, akhirnya Yusuflah yang difitnah dan masuk di dalam penjara. Dimasuk di penjara selama kurang lebih 7 tahun di penjara. Apa yang dikatakan oleh Yusuf? Apakah ia mengeluh kepada Allah? Tidak. Justru ia berkata, qala rabbi sijnu ahabba ilayya mimma yad'unani ilaih. Ya Allah, ya Rabbi, saya tinggal dalam penjara ini lebih makmur, lebih nyaman, lebih mulia daripada saya harus berbuat zina, melayani nafsu bejat mereka. Naudzubillah, summa naudzubillahi min dzalik. Tapi Allah rupanya ma'adil. Selama 7 tahun di penjara, semakin meningkatkan kualitas iman Nabi Yusuf kepada Allah. Suatu ketika raja bermimpi bahwa saya melihat 7 ekor lembu yang gemuk dan 7 daun kurma yang hijau, dan melihat lagi 7 ekor lembu yang kurus dan 7 daun kurma yang kering. Tidak ada yang bisa mentakwilkan mimpi para penasihat kerajaan. Akhirnya dipanggil Nabi Yusuf alaihissalam, diterjemahkan mimpi tersebut. Ia mengatakan 7 tahun yang akan datang Mesir akan makmur, akan panen melimpah. Tapi setelah itu 7 tahun kemudian Mesir akan mengalami kekeringan, akan mengalami kelaparan selama kurang lebih 7 tahun. Karena itulah dibebaskan Nabi Yusuf alaihissalam, diangkat menjadi menteri ekonomi di kerajaan Mesir agar bisa mengatur bagaimana saat panen raya bisa mengumpulkan makanan. Dan ketika kekeringan bisa ada stok makanan yang untuk siap menghadapi masa kekeringan yang ada di kota Mesir. Subhanallah, rupanya benar-benar Allah mengangkat derajat Nabi Yusuf alaihissalam setelah masuk di dalam penjara. Rupanya Allah memuliakannya, diangkat, diberikan jabatan. Istilah kita Menko perekonomian di negara kita. Tapi kalau negeri kita kebalikannya, setelah jadi pejabat justru mereka masuk penjara. Kalau Nabi Yusuf masuk penjara duluan, lalu menjadi pejabat. Di negeri kita orang yang jadi pejabat dulu baru masuk penjara. Naudzubillah, summa naudzubillahi min dzalik. Dari kisah Nabi Yusuf kita bisa belajar bahwasanya ketika kesulitan, kita mendapatkan kesulitan dan kesengsaraan, tapi untuk meningkatkan iman kita ia lakukan. Ia menolak berbuat zina dengan tegas karena calon nabi dan rasul, lebih baik dimasukkan ke dalam penjara. Tapi ternyata marwahnya bisa terjaga hingga derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Rabu pekan depan kita lanjutkan kisah nabi berikutnya. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.